Halo, selamat pagi anak-anak Kanisius yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Hari ini bersama dengan Ibu Maria Anna Ningrum SPD, kita akan belajar materi SPDP kelas 6, mempelajari bentuk-bentuk patung dan juga jenisnya. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk belajar materi tematik hari ini. Marilah sebelum kita akan belajar, kita akan mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang baik, terima kasih atas kesehatan yang Tuhan beri, sehingga hari ini kami masih dapat belajar bersama teman-teman kami. Bimbinglah kami agar kami dapat memahami pembelajaran hari ini dan Engkau mudahkan untuk mengerjakan setiap tanggung jawab kami. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Masih ingatkah kalian pada materi yang lalu kita belajar tentang patung? Patung adalah karya 3 dimensi yang dapat dinikmati dari segala arah dan memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah teknik butsir. Teknik butsir adalah salah satu teknik yang dapat kita gunakan pada saat kita membuat sebuah patung. Cara membuat patung, teknik butsir ini adalah membuat patung dari bahan lunak, seperti tanah liat atau plastisin, dengan cara mengurangi atau menambah bagian-bagian pada patung. Sehingga pada teknik ini memerlukan sebuah alat yang dinamakan sundip untuk mengambil, menambal, atau menambahkan bahan dan menghaluskan permukaan yang sulit dijangkau oleh tangan. Bentuk patung ada 2 macam, yaitu figuratif dan non-figuratif. Figuratif yaitu patung yang meniru bentuk aslinya secara alami dan memiliki wujud yang nyata. Seperti kamu pernah melihat bentuk patung manusia, hewan, tumbuhan, itu namanya adalah patung figuratif karena meniru dari bentuk aslinya. Sedangkan non-figuratif adalah patung yang dibuat tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Jadi patung ini tidak menyerupai bentuk aslinya. Biasanya patung ini hanya menampilkan garis melintang, memanjang, lubang, lekukan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis patung dari fungsinya. Berdasarkan fungsinya ada beberapa jenis patung. Yang pertama adalah patung monumen, patung religius, patung miniatur, dan patung dekorasi. Patung monumen adalah patung yang fungsinya sebagai alat untuk memperingati suatu peristiwa bersejarah atau tokoh tertentu yang berjasa besar. Pernahkah kamu melihat patung monumen di sekitarmu? Yang kedua adalah patung religius. Patung yang digunakan sebagai lambang pemujaan atau alat peribadatan. Biasanya sebagai orang Katolik kita juga menggunakan patung religius Bunda Maria atau patung Yesus sebagai alat peribadatan kita. Bukan berarti kita menyembah patung ya, tetapi kita menjadikan patung itu sebagai sarana alat peribadatan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, patung miniatur. Patung miniatur berarti adalah patung tiruan bangunan atau arca yang bentuknya lebih kecil. Dulu, Bu Maria pernah memiliki patung miniatur seperti ini. Pada waktu Bu Maria sedang rekreasi ke Candi Prambanan, Bu Maria dibelikan sebuah patung miniatur Candi Prambanan oleh orang tua Bu Guru. Kemudian, patung ini Bu Maria bawa pulang.
Ternyata sekarang Bu Maria baru tahu ternyata namanya itu adalah patung miniatur. Jadi patung itu memang sengaja dibuat lebih kecil hanya sebagai tiruan sebuah bangunan. Yang keempat adalah patung dekorasi, yaitu patung yang digunakan sebagai ornamen atau penghias baik di dalam atau di luar ruangan. Apakah di sekitar rumahmu memiliki patung dekorasi sebagai penghias? Coba kamu perhatikan gambar pada slide berikut ini. Di situ ada 4 macam gambar untuk menjelaskan jenis patung dari fungsinya. Gambar yang A adalah gambar patung Pak Habibie. Patung itu termasuk patung monumen karena patung itu dibuat untuk mengingat jasa besar dari Pak Habibie dalam mengembangkan dan menemukan pesawat terbang. Sedangkan bagian B itu adalah patung religius. Patung Bunda Maria menjadi alat peribadatan bagi umat Katolik untuk datang kepada Bunda Maria. Yang C adalah contoh patung miniatur. Menara Eiffel yang dibuat hanya sebagai tiruan saja. Bentuknya lebih kecil dari menara yang sesungguhnya. D adalah patung dekorasi. Patung itu memang sengaja dibuat hanya menjadi penghias di sebuah ruangan atau di luar ruangan. Khususnya di situ adalah sebuah taman. Apakah anak-anak sekarang sudah bisa membedakan? Baik, apakah anak-anak punya patung di rumah? Atau setidaknya pernah melihat patung di sekitarmu? Nah, coba kalau kamu pernah melihat sebuah patung atau mungkin kamu punya patung di rumah, coba kamu identifikasi kira-kira apa ya fungsinya? Nah, tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang jenis-jenis patung dari fungsinya dan menjelaskan tentang bentuk-bentuk patung. Sekarang saatnya anak-anak akan mengevaluasi materi SBDP 3.4. Ada 2 penugasan tertulis yang akan Bu Maria berikan. Silakan buka buku LKS tema 1 halaman 69 sebagai tugas 1 dan buku Intan halaman 71 sebagai tugas 2. Kalian akan menemukan bagian SBDP 3.4. Pada bagian A dan B silakan dikerjakan. Tulis jawabannya saja di buku tulis dengan rapi. Lalu kirimkan kepada guru sebagai bahan evaluasi hari ini. Selamat belajar! Sebagai refleksi dan aksi dari materi hari ini adalah patung merupakan karya seni yang indah yang dibuat berdasarkan kreativitas manusia. Apakah aku dapat menghargai hasil karya orang lain? Mari kita belajar menghargai hasil karya orang lain di sekitar kita. Kita dapat memberikan pujian atau semangat agar orang lain senang berkarya lagi. Tetap semangat belajar anak hebat. Terima kasih. Berkah dalam.